Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, pasca pertemuan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto dengan 7 pamflet media yang berbeda ya teman-teman, 7 orang di Hambalang, salah satunya di situ adalah Mbak Najwa Shihab ya. Dan pasca itu juga Presiden Prabowo Subianto juga bertemu dengan tokoh sentral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri gitu kan, dalam rangka halal bihalal di perayaan Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Yang mana memang setelah itu saya cermati banyak ada ya pihak-pihak yang resah, yang gerah dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto ini. Tampak sekali, apalagi pasca kemarin diundangnya 7 pamflet media di Hambalang oleh Pak Prabowo Subianto untuk mewawancarai beliau seputaran beliau ingin menjelaskan pertanyaan ataupun isu-isu yang memang jadi polemik di masyarakat. Tentunya Pak Prabowo ingin memberikan penjelasan secara clear dan juga berusaha untuk memberikan feedback ya. Yang jelas memang ada pihak-pihak yang sepertinya memang kurang nyaman, yang resah dengan kedekatan Pak Prabowo Subianto ya dengan para pamflet dan juga dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ya. Ketika kemarin Pak Prabowo jumpa dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan sempat ngobrol 4 mata selama 1,5 jam, yang memang pembicaraan juga nggak ada yang tahu kecuali Pak Prabowo Subianto sendiri dengan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Yang tentunya kalau menurut saya langkah-langkah ini diambil oleh Pak Prabowo Subianto untuk menjaga ya stabilitas, kondusivitas atmosfer perpolitikan di negeri kita. Gimana pun juga kayak Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri ini kan tokoh sentral ya, tokoh yang jadi legenda lah di perpolitikan negeri kita, juga nggak suka gitu kan. Nah yang anehnya memang kemarin langsung ada respon ya, salah satunya ada yang udah tiba-tiba gatel, gerah, yang betul-betul udah nggak tahan lagi untuk merespon kejadian-kejadian yang terjadi belakangan, yaitu dari salah satu tokoh dari partai politik tertentu gitu kan, yang juga sepertinya dia influencer kan, sering bikin konten gitu kan, yang jadi sasaran tembaknya lah Mbak Najwa Shihab gitu kan. Najwa Shihab sini jelas-jelas tokoh ini pengen menyudutkan Mbak Najwa Shihab, walaupun dia memang narasinya tampak berhati-hati ya, mengutarakan bukan cuma sekedar pendapat dia gitu kan, tapi ya satu-satunya mengucapkan dia gitu kan, bahwasanya Najwa Shihab itu saat ini sudah bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Saya juga nggak ngerti maksudnya bergabung ini dalam artian apa gitu kan, bergabung dengan Pak Prabowo Subianto, nggak ngerti saya bergabungnya ini apa, jadi pejabat publik kayak atau apa gitu kan, atau komisaris BUMN kah gitu kan. Ini tendensius, tapi kemudian kata-katanya kalau kita lihat dia mengkritisi bahwasanya Najwa Shihab dulu-dulu sepertinya dia berada di pihaknya Anies Baswedan dan PDIP dan nggak pernah mengkritisi PDIP, tapi mengkritisi sepertinya memang pujaannya tokoh ini gitu kan. Tiba-tiba sekarang dia bungkam gitu kan, nggak kritis lagi terhadap pemerintah. Jadi memang dia sengaja bikin narasi sepertinya Mbak Najwa Shihab ini sebagai tokoh yang oportunis gitu kan, tokoh yang memang mengambil keuntungan tertentu dengan kedekatannya dengan pemerintah. Yang jelas narasinya ini narasi jahat ya kalau menurut saya sendiri, narasi-narasi yang memang berusaha mendiskreditkan Mbak Najwa Shihab gitu kan. Yang jelas saya yakin Pak Prabowo Subianto ngundang mereka para pamflet daripada 7 media yang berbeda ini bukan untuk mengintervensi mereka gitu kan, bukan untuk membungkam mereka, tapi untuk memberikan kejelasan dan klarifikasi isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat. Karena kita tahu memang belakangan ini
ekonomi dunia lagi nggak sehat-sehat, nggak baik-baik aja ya teman-teman, dimana masih ada konflik di Eropa Timur, di Timur Tengah gitu kan. Belum lama ini kemudian Amerika Serikat di bawah Donald Trump menerapkan tarif pajak yang baru retrivokal ya, yang naik ya, dinaikkan untuk barang-barang yang impor yang mau masuk ke Amerika gitu kan. Tentunya kesininya juga kita lihat di negeri kita indeks harga saham gabungan IHSG juga melorot ya, turun drastis gitu kan. Belum lagi nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar sampai kemudian 1 dolar itu 17.000 rupiah gitu kan. Artinya ini memang kondisi yang memang rawan gitu kan. Dan sebagai seorang negarawan yang berpengalaman, Pak Prabowo juga segera mengambil langkah yang memang untuk pencegahan ya, agar nggak bertambah jadi buruk. Salah satunya ya menciptakan kondisivitas atmosfer perpolitikan di negeri kita ini gitu kan. Salah satunya memang jalan yang tempuh memberikan klarifikasi atas isu-isu yang memang terjadi di masyarakat, karena beliau juga kan udah ngutarain kemarin, beliau menyampaikan dugaan adanya kemungkinan pihak-pihak asing yang bermain, paling tidak memberikan pendanaan yang nggak ingin negeri kita itu baik-baik saja gitu kan. Sepertinya pengen narasi mengadu domba. Lihat lah teman-teman, kalau di media sosial tuh kadang-kadang kita semakin bingung gitu kan. Nah kalau saya sendiri sih, terlepas suka nggak suka Pak Prabowo Subianto, yang jelas beliau adalah presiden kita saat ini dan kita harus mempercayakan ya, kemudi pemerintahan ini kita doakan, kita dukung agar beliau bisa mengambil langkah-langkah yang tepat agar menjaga roda pemerintahan dan perekonomian negeri kita ini tetap berjalan dengan baik ya, di tengah memang situasi perekonomian dunia, situasi geopolitik dunia yang lagi nggak baik-baik saja gitu kan. Dan memang kalau kita lihat memang ada tokoh-tokoh yang memang ya seperti itu ya, kita bisa mulai nyirenin gitu kan, mulai tampak hidungnya sekarang kan, siapa yang memang senengnya ya ada yang nggak kondusif gitu kan ya. Salah satunya dia pasti cari target terus. Ini targetnya Najwa Shihab ya, wajar karena Najwa Shihab ini tokoh yang memang terkenal, tokoh yang kemudian memang dia populer di mata netizen gitu kan, makanya jadi target dia gitu kan. Seakan-akan Najwa Shihab ini bergabung dengan Prabowo Subianto gitu kan, setelah dulu gabungnya sama Anies Baswedan dan PDIP. Ini apa gitu kan, nggak pas kalau diucapkan oleh orang yang kemudian educate kan. Yang jelas narasi-narasi seperti ini kita saat ini bisa tahu lah siapa orang-orang yang sebetulnya juga nggak begitu suka kalau kondisi di negeri kita ini baik-baik saja gitu kan. Yang jelas nggak perlu kemudian kita terpengaruh ya teman-teman. Yang bisa kita lakukan sebagai warga negara dan masyarakat adalah suka nggak suka kita dukung Pak Prabowo Subianto segala kebijakannya, dan kalau bisa kondusivitas negeri kita ini ya aman gitu kan. Mau nggak mau kalau semakin banyak demo pun repot juga gitu kan, investor segala macam kepercayaannya di negeri kita ini pasti juga akan berkurang ya. Jelas Pak Prabowo Subianto kemudian memang merespon dengan baik dan mendengarkan kan. Kalau kita lihat apa yang jadi keluhan, apa yang jadi komplain, apa yang jadi isu di masyarakat saat ini, dan dia berusaha untuk yang memberikan yang terbaik. Nah itu aja teman-teman obrolan kita.